Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Ani di channel Olisa Istiqomah yang akan membahas, kali ini kita akan membahas panic attack dan menjawab pertanyaan di komen. Jadi kamu jangan kemana-mana. Panic attack nih, panic attack yang masih suka panic attack, jangan kemana-mana, simak video ini sampai habis, oke? Oke, di video kali ini aku akan menjawab dari pertanyaan Rina Riana. Ayo, yang namanya Rina Riana yang mana? Ini mau aku jawab nih pertanyaannya. Soalnya kalau aku ketik pusing, capek tangannya. Oke, dari Rina Riana. Aku yang udah lama nggak kambuh, udah seminggu ini kabut terus keliengan kayak mau pingsan. Keringet dingin, jantung berdebar, mungkin pengaruh aku lagi berduka jadi campur aduk pikirannya. Oke. Ya, jadi buat kamu yang merasa udah lama nggak kambuh-kambuh, terus bisa kambuh lagi, emang bisa, bisa. Semua juga bisa bilang begitu. Kamu boleh lihat ke video-video YouTube yang lain, banyak juga yang udah lama nggak kambuh. Bisa jadi udah 10 tahun sampai 15 tahun nggak kambuh, tiba-tiba kambuh lagi. Itu bisa terjadi gitu loh. Karena itu seperti ada sesuatu dalam diri kita yang kapan aja bisa kecolek, yang biar gitu lagi. Tapi pada dasarnya nggak apa-apa, itu kan tidak bikin kamu mati, tidak bikin kamu pingsan, ya kan? Selama ini nggak apa-apa kan? Dan dibilang sini mungkin pengaruh aku lagi berduka, jadi campur aduk pikirannya, bener. Bisa jadi seperti itu. Karena kenapa? Karena ketika kita sedih banget, ketika kita sedih banget gitu kan, terus kan kayak ada sesuatu lah yang terjadi di pikiran kita, hormon kortisol kita juga tinggi. Hormon kortisol itu hormon yang tidak membuat kita bahagia gitu loh, tinggi. Akhirnya masuk ke panic attack gitu. Oke. Jadi di video kali ini aku gini aja deh, aku mau ngebahas solusi untuk keluar dari panic attack. Oke, sekarang kamu mesti tahu dulu nih yang jelas dan bener banget gitu yang namanya panic attack. Jadi panic attack itu adalah gelombang ketakutan, kecemasan yang muncul secara tiba-tiba, yang diikuti dengan rasa yang ada di dalam tubuh kamu. Contohnya apa? Nih aku sampai catat supaya aku nggak lupa. Soalnya aku udah lama nggak terkena hal yang seperti itu, jadi lupa gitu loh. Nih aku catat nih. Gejala-gejala panic attack-nya ini nih. Jantung berdebar, sesak napas, perasaan tuh kayak tersedak gitu. Ada kayak orang rasanya kok kayak tenggorokannya entah kering, entah jadi susah napas, entah kayak pokoknya nggak enak deh gitu tenggorokannya. Gemeter, tremor. Nah, yang tremor-tremor ini kadang-kadang orang merasa, aduh gue jangan-jangan gue mau gila nih gitu tuh. Yang kayak gitu tuh. Terus mual atau sakit perut. Nah, misalnya mual atau sakit perut itu karena sebenarnya si adrenalin kamu itu kan naik kan. Kalau adrenalin kamu naik, misalnya nih, pada saat kamu lihat kebakaran, atau pada saat kamu ngelihat misalnya anjing gila, coba itu diimajinasiin. Atau ketika kamu jatuh cinta, tiba-tiba ada cowok yang kamu suka atau cewek yang kamu suka lewat jalan atau datang ngetok pintu rumahmu, pas lihat, oh gitu kan, terus kayak ada butterfly effect kan di dalam diri kamu kan, di perut kamu tuh kayak apa sih ya? Karena kita anxiety jadi rasanya mual. Sebenarnya itu kayak butterfly effect yang membuat kita bahagia kalau kita menjudge itu sebagai sesuatu yang baik gitu. Tapi pada saat kita menjudge itu sebagai sesuatu yang buruk, akhirnya kayak mual, kayak mau muntah gitu sih sebenarnya. Gitu loh. Terus keringat berlebihan, merasa pusing atau goyah. Nah, inilah yang merasa pusing atau goyah ini, kamu tuh rasanya kayak pengen pingsan, kayak pengen mati, kayak gitu-gitu kan. Terus kadang-kadang ada dalam hati kamu, aduh jangan-jangan nih penyakit ini, jangan-jangan jantung gue stroke apa segala macam. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Terus apalagi perasaan mau mati. Nah, inilah yang perasaan mau mati. Ini yang namanya gejala-gejala panic attack ya, guys, gitu loh. Kalau kamu ngerasain hal ini terjadi pada kamu tanpa penyebab, nah berarti kamu punya penyakit panic attack. Tapi kalau misalnya ini terjadi pada saat kamu memang melihat sesuatu yang memang membuat kamu panik, contohnya apa? Contohnya tiba-tiba kayak apa ya, ngelihat orang kecelakaan misalnya, atau ngelihat harimau misalnya tiba-tiba, atau yang membuat kamu panik itu, ya kan? Terus kamu ada yang gejala-gejala tadi terjadi kepada kamu, berarti kamu bukannya punya panic attack, tapi memang itu kondisi yang membuat kamu panik gitu loh. Tapi kalau pada saat kamu tidur-tiduran, terus tiba-tiba muncul tuh si rasa-rasa salah satu tadi itu namanya kamu memang dalam keadaan panic attack gitu loh. Atau misalnya ya misalnya kamu dalam keadaan berduka apa segala macam, yang membuat kamu sebenarnya
tidak harus panik gitu loh. Nah, kamu ngerasain hal-hal ini ya, berarti kamu punya penyakit panic attack gitu loh. Kenapa panic attack itu? Panic attack itu sebenarnya adrenalin kamu naik, tenaga kamu menjadi kuat. Nah, kamu harusnya membuat tenaga itu tersalurkan dengan jalan misalnya ya olahraga atau apa gitulah misalnya gitu loh. Karena kenapa? Panic attack itu sama seperti kamu kalau tiba-tiba kamu lagi nyantai-nyantai, duduk-duduk, makan pisang goreng, minum kopi, tiba-tiba ada harimau dekat kamu. Nah, otomatis tuh adrenalin kamu memberikan kamu tenaga untuk berantem sama harimau itu atau kamu lari karena udah tahu ini udah pasti nih harimau ini akan membuat kamu dalam bahaya. Kamu bisa dibunuh, bisa digigit, bisa apa gitu kan ibaratnya kan. Nah, kamu bisa diberikan tenaga oleh adrenalin kamu, oleh tubuh kamu, adrenalin kamu dinaikin sehingga tenaga kamu banyak untuk kamu berantem sama si harimau itu atau kamu lari. Sebenarnya sih itu loh yang membuat kamu ngerasa bahwa kok gue ada lagi yang merasa gini, aduh pandangan jadi burem apa segala macam, itu juga termasuk panic attack. Oke guys, sekarang kita menuju ke solusinya. Solusinya ini bisa kamu catet guys ya, jadi kamu biar nggak lupa karena pada saat kamu panic attack blank tuh semuanya gitu loh. Solusinya adalah salah satunya adalah nomor satu adalah kamu bisa makan guys. Kamu ngemil, makan, apapun kamu lakukan gitu yang membuat lidah kamu jadi ada rasa gitu loh. Karena kenapa? Bisa jadi kamu lapar. Atau yang kedua, dengan cara memberikan rasa ke lidah kamu, otomatis pikiran kamu tuh jadi terdistract gitu loh. Karena kan pikiran kamu nih lagi benar-benar mikirin yang serem gitu kan. Nah, pada saat kamu makan, ada rasa di lidah kamu. Kita kan kalau makan nikmat kan, membuat hormon bahagia kita naik kan gitu loh. Apa cemilan yang kamu suka, nyemil aja gitu loh. Supaya pikiran kamu terdistract. Itu nomor satu. Oke, sekarang kita ke yang nomor dua ya. Kamu bisa membuat pikiran kamu ditenangin gitu loh. Kamu menenangkan diri kamu dengan cara apa? Kamu ngomong ke diri kamu bahwa nggak apa-apa lah, ini deg-degan ini cuma 10-15 menit, nggak apa-apa, ini akan berlalu. Memang akan berlalu guys, itu akan berlalu gitu loh. Sambil kamu jalan-jalan misalnya gitu loh, sambil kamu buang-buang napas, nggak apa-apa, itu akan berlalu guys. 10-15 menit rasa deg-degan, tremor itu akan berlalu gitu loh. Jadi kamu nggak usah mikir ini akan mati, ini akan stroke apa segala macam, nggak usah. Bilang sama diri kamu, ini pasti berlalu, nggak apa-apa, gue cuma panic attack. Jadi jangan benci, jangan aduh ini kenapa sih, kenapa? Jangan, kamu terima aja rasa itu, senyumin aja, ketawa nggak apa-apa. Ini cuma panic attack doang. Kemarin juga udah begini, gue selamat kok, nggak apa-apa. Ini cuma 10-15 menit, nggak apa-apa. Ngomong sama dirimu, gitu. Sambil kamu jalan, sambil apa, ngeluarin energi kamu. Gitu. Yang ketiga guys, kamu misalnya nih, kamu lagi dalam ruangan gitu loh. Kamu bisa keluar, pindah tempat. Karena kamu mungkin merasa di tempat itu kamu nggak nyaman sehingga panic attack kamu tuh naik. Kamu bisa keluar. Misalnya kamu lagi di kantor misalnya gitu kan ya. Dalam ruangan gitu loh. Ya kamu permisi aja misalnya dalam rapat atau segala macam panic attack kamu naik. Ya kamu permisi aja keluar misalnya mau pipis, mau apa segala macam. Kamu keluar dari ruangan itu. Jadi kayak engap-engapnya itu hilang gitu loh. Kayak gitu. Kamu merasa bahwa itu mungkin bukan tempat yang nyaman buat kamu sehingga panic attack kamu datang. Ya kamu keluar, ganti suasana dulu untuk sementara. Itu loh. Lakukan ini yang keempat ya. Lakukan gerakan untuk mengeluarkan energi. Karena kenapa? Karena tubuh kamu merasa tuh kayak ada bahaya gitu loh. Si panic attack ini. Karena kamu diberikan adrenalin tinggi kan, tenaga tinggi, energi tinggi. Sehingga tubuh kamu merasa ada sebuah ancaman gitu loh. Nah kamu lakukan hal-hal yang bisa mengeluarkan energi. Kamu bisa kencengin badan kamu. Misalnya kamu lagi di ruangan, kamu males keluar atau gimana. Gitu ya, kamu bisa ngencengin sampai geter gitu terus, wah gitu, kamu keluarin, itu enak gitu loh. Kamu kencengin badan kamu semua dari from top to toe gitu, kencengin terus, gitu, kamu gituin deh, coba, itu akan energi kamu akan lumayan keluar gitu. Ini aja aku kayak ngencengin badan kayak tadi tuh lumayan berkeringat badan aku. Itu dikencengin dengan gaya apa aja kamu begini. Gitu juga boleh kamu gimana apa pokoknya dikencengin. Keluarin gitu. Tuh sampai merah tuh muka aku ya. Gitu kamu kencengin, kamu keluarin energinya sehingga energi yang tinggi ini bisa tersalurkan gitu loh.
Karena kamu sebenarnya pada saat ini sedang sehat-sehatnya, energi kamu sedang tinggi-tingginya. Cuma kamu nggak sadar aja bahwa kamu sedang dalam kondisi yang bagus sebenarnya. Gitu loh, karena ada serangan-serangan si anxiety disorder tadi kan, yang membuat kamu ketakutan. Jadi ya gitu, jadi pikiran kamu malah kemana-mana. Kalau misalnya kamu malu melakukan itu di depan teman-temanmu, ya kamu bisa pergi kemana dulu gitu loh. Cari tempat yang kamu nggak kelihatan orang dan lakukan hal itu gitu loh, biar energi kamu jadi tersalurkan. Yang kelima, buat kamu yang merasa napasnya sesek gitu ya, kamu bisa melakukan pernapasan diafragma dengan cara tarik napas, perutnya dikembungin, keluarin napas, perutnya dikempesin. Tuh kayaknya aku udah sering banget deh di beberapa video aku udah aku kasih tahu tentang pernapasan diafragma. Jadi tarik napas, perutnya dikembungin, misalnya 4 hitungan, 1, 2, 3, 4, tahan sekitar 5 hitungan, lalu keluarin sebanyak lebih banyak dari yang kamu tarik napas, misalnya 6 hitungan gitu. Gitu, jadi tarik 4, tahan 5, keluarin 6, misalnya kayak gitu loh. Lakukan itu bisa 3-4 kali, atau kamu juga bisa sampai kamu tenang lakukan pernapasan diafragma itu. Karena kenapa? Pada saat kamu melakukan pernapasan diafragma, kamu akan sadar bahwa sesak napas itu cuma karena kamu panik aja, bukan karena apa-apa. Nomor 6 sekarang ya. Nomor 6 begini ya. Nomor 6, kamu bisa ngeremes-remes jari kamu gitu. Biar kenapa? Biar kamu tahu bahwa kamu saat ini sedang berada di situ gitu loh. Jadi pikiran kamu tuh jangan kemana-mana. Atau kamu bisa kepala kamu tepuk-tepuk begini dengan irama. Kalau aku dengan irama tuh senangnya yang tek 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 tek. Jadi otak kamu yang tadinya ketakutan bisa ke distract ke situ gitu loh. Atau kamu bisa ini nih kuping kamu tuh kamu cubit-cubitin, kamu tarik-tarik, bisa juga jadi seperti itu. Atau melakukan hal-hal yang berulang, misalnya apa? Misalnya kayak gini-gini. Sambil melakukan pernapasan diafragma. Kalau kamu melakukan pernapasan diafragma, ingat dada kamu tuh nggak boleh maju mundur. Yang maju mundur adalah perut kamu gitu. Sambil kamu melakukan nih, gitu. Lakukan pernapasan diafragma. Atau kamu bisa juga memberikan aroma di hidung kamu gitu, aroma mau bau mau wangi. Kalau aku nggak tahu kenapa, terserah kamu deh mau ngikutin atau enggak. Kalau aku tuh lebih suka yang kayak bau-bau gitu loh, kayaknya lebih cepet ke distract gitu kalau hal-hal yang bau, karena ada rasa di pikiran kayak gitu, cepet banget gitu ke distract dibanding yang wangi. Kalau aku ya, makanya aku tuh kan punya kucing itu kan aku punya pasir liter gitu kan. Jadi kucing kan suka pup di situ. Aku tuh bilang sama orang rumah, pokoknya yang namanya pup kucing tidak boleh dibersihin. Yang boleh bersihin cuma aku gitu loh. Jadi jadi kalau aku lagi bersihin pup kucing itu ada pinya, ada punya, itu kan ada rasa bau gitu ya. Itu sangat cepet banget mendistract pikiran aku. Cepet banget. Nggak tahu kenapa gitu loh. Atau misalnya kayak kamu cari, aduh emang ini agak jorok sih ya, cuma mau gimana ya, cari tempat sampah gitu, lewat gitu deket tempat sampah biar baunya tuh nyengat ke pikiran kamu sehingga cepet teralihkan. Ini aku ya. Kalau kamu nggak begitu ya bisa jadi gitu, karena orang kan beda-beda kan cara menanggulangi rasa si panic attack ini. Ada yang bilang pakai minyak kayu putih, ada yang bilang ini itu segala macam. Kalau aku nggak tahu kenapa ya itu. Mungkin juga boleh minyak wangi, tapi minyak wangi yang benar-benar nyengat gitu di hidung kamu sehingga itu cepat ke distract gitu. Ya, jadi ini cuma penyakit biasa aja. Kamu jangan takut. Panic attack itu panik, itu biasa, manusiawi banget. Kamu jangan takut. Kamu harus punya rasa panic attack. Kalau enggak, yang nggak punya rasa panic attack itu maaf itu orang ODGJ. Kita nggak mau kan jadi orang yang ODGJ kan gitu. Buat kamu juga yang tremor pada saat panic attack, ketakutan gila, enggak. Kamu nggak bakal gila. Justru kamu terlalu cemas untuk menjadi gila gitu loh. Kamu itu terlalu, kalau orang gila itu kan maaf kata gitu ya, maaf nggak bisa fokus atau gimana gitu kan. Justru kamu ini terlalu fokus kepada dirimu sehingga kamu merasa bahwa aduh jangan-jangan gue begini, jangan-jangan gue begitu gitu loh. Oke? Jadi gitu ya untuk soal panic attack ya. Solusinya udah aku kasih tahu caranya, dicatat. Dan satu lagi tips yang paling penting banget, kamu cari tahu kenapa kamu bisa kena panic attack ini.
gitu loh. Setiap orang kan beda, ada yang karena ini, karena itu. Coba kamu cari tahu sehingga kamu bisa ngerti bahwa oh, kalau misalnya terjadi hal ini lagi terhadap gue, timbul lagi panic attack-nya, oh nggak apa-apa kemarin juga begitu. Oh berarti emang gue kalau ada hal ini gue akan memicu kepanikan gitu loh. Kamu tuh mesti ngerti kayak gitu. Jadi jangan sampai kamu membiarkan terus, kamu nggak ngerti apa yang terjadi pada diri kamu, apa deh tiba-tiba panik, terulang lagi, takut mati. Sampai kapan cuy? Sampai kapan dirimu seperti itu? Oke, jangan mau diperbudak dengan rasa ini. Capek guys, capek. Jangan mau diperbudak dengan rasa ini. Oke, kamu harus keluar dari panic attack. Aku udah kasih tahu caranya, kamu harus bisa. Aku aja bisa. Kita punya rambut sama-sama hitam, kecuali kalau kamu warnain jadi warna merah. Oke, sama-sama makhluk Allah. Aku bisa, kamu juga pasti bisa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share. Subscribe dong biar aku jadi seneng bikin videonya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 6 sekarang ya. Nomor 6 begini ya. Nomor 6. Kamu bisa ngeremes-remes jari kamu gitu. Biar kenapa? Biar kamu tahu bahwa kamu saat ini sedang berada di situ gitu loh. Jadi pikiran kamu tuh jangan kemana-mana. Atau kamu bisa kepala kamu tepuk-tepuk begini dengan irama. Kalau aku dengan irama tuh senengnya yang tek 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 tek. Jadi otak kamu yang tadinya ketakutan bisa ke distract ke situ gitu loh. Atau kamu bisa ini nih kuping kamu tuh kamu cubit-cubitin, kamu tarik-tarik, bisa juga jadi seperti itu. Atau melakukan hal-hal yang berulang, misalnya apa? Misalnya kayak gini-gini. Sambil melakukan pernapasan diafragma. Kalau kamu melakukan pernapasan diafragma, ingat dada kamu tuh nggak boleh maju mundur. Yang maju mundur adalah perut kamu gitu. Sambil kamu melakukan nih, gitu. Lakukan pernafasan diafragma. Atau kamu bisa juga memberikan aroma di hidung kamu gitu, aroma mau bau mau wangi. Kalau aku nggak tahu kenapa, terserah kamu deh mau ngikutin atau enggak. Kalau aku tuh lebih suka yang kayak bau-bau gitu loh, kayaknya lebih cepet ke distract gitu kalau hal-hal yang bau, karena ada rasa di pikiran kayak gitu, cepet banget gitu ke distract dibanding yang wangi. Kalau aku ya, makanya aku tuh kan punya kucing itu kan aku punya pasir liter gitu kan. Jadi kucing kan suka pup di situ. Aku tuh bilang sama orang rumah, pokoknya yang namanya pup kucing tidak boleh dibersihin. Yang boleh bersihin cuma aku gitu loh. Jadi kalau aku lagi bersihin pup kucing itu ada pinya, ada punya, itu kan ada rasa bau gitu ya. Itu sangat cepet banget mendistract pikiran aku. Cepet banget. Nggak tahu kenapa gitu loh. Atau misalnya kayak kamu cari, aduh emang ini agak jorok sih ya, cuma mau gimana ya, cari tempat sampah gitu, lewat gitu deket tempat sampah biar baunya tuh nyengat ke pikiran kamu sehingga cepet teralihkan. Ini aku ya. Kalau kamu nggak begitu ya bisa jadi gitu, karena orang kan beda-beda kan cara menanggulangi rasa si panic attack ini. Ada yang bilang pakai minyak kayu putih, ada yang bilang ini itu segala macam. Kalau aku nggak tahu kenapa ya itu. Mungkin juga boleh minyak wangi, tapi minyak wangi yang benar-benar nyengat gitu di hidung kamu sehingga itu cepat ke distract gitu. Ya, jadi ini cuma penyakit biasa aja. Kamu jangan takut. Panic attack itu itu biasa, manusiawi banget. Kamu jangan takut. Kamu harus punya rasa panic attack. Kalau enggak, yang nggak punya rasa panic attack itu maaf itu orang ODGJ. Kita nggak mau kan jadi orang yang ODGJ kan gitu. Buat kamu juga yang tremor pada saat panic attack, ketakutan gila, enggak. Kamu nggak bakal gila. Justru kamu terlalu cemas untuk menjadi gila gitu loh. Kamu itu terlalu, kalau orang gila itu kan maaf kata gitu ya, maaf nggak bisa fokus atau gimana gitu kan. Justru kamu ini terlalu fokus kepada dirimu sehingga kamu merasa bahwa aduh jangan-jangan gue begini, jangan-jangan gue begitu gitu loh. Oke? Jadi gitu ya untuk soal panic attack ya. Solusinya udah aku kasih tahu caranya, dicatat. Dan satu lagi tips yang paling penting banget, kamu cari tahu kenapa kamu bisa kena panic attack ini. Gitu loh. Setiap orang kan beda, ada yang karena ini, karena itu. Coba kamu cari tahu sehingga kamu bisa ngerti bahwa oh, kalau misalnya terjadi hal ini lagi terhadap gue, timbul lagi panic attack-nya, oh nggak apa-apa kemarin juga begitu. Oh berarti emang gue kalau ada hal ini gue akan memicu kepanikan gitu loh.
Kamu tuh mesti ngerti kayak gitu. Jadi jangan sampai kamu membiarkan terus, kamu nggak ngerti apa yang terjadi pada diri kamu, apa deh tiba-tiba panik, terulang lagi, takut mati. Sampai kapan cuy? Sampai kapan dirimu seperti itu? Oke, jangan mau diperbudak dengan rasa ini. Capek guys, capek. Jangan mau diperbudak dengan rasa ini. Oke, kamu harus keluar dari panic attack. Aku udah kasih tahu caranya, kamu harus bisa. Aku aja bisa. Kita punya rambut sama-sama hitam, kecuali kalau kamu warnain jadi warna merah. Oke, sama-sama makhluk Allah. Aku bisa, kamu juga pasti bisa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share. Subscribe dong biar aku jadi seneng bikin videonya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.